sebelum lebih jauh kita melihat bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia ini, tentunya supaya tidak salah ke depannya dalam mempergunakan istilah ini dalam dalam makalah ini, maka penting bagi kita untuk mendudukkan dulu apa itu sistem pemerintahan. Orang kadang mengatakan sistem pemerintahan itu kepada bentuk negara. Padahal kan kalau misalnya ada orang yang berkata sistem pemerintahan republik, atau sistem pemerintahan kerajaan. Padahal kalau republik, kerajaan itu kan lebih kepada bentuk negara. Atau misalnya ada orang yang mengatakan sistem pemerintahan demokrasi. Padahal demokrasi, teokrasi itu adalah teori sumber kedaulatan dalam negara. Nah, atau misalnya pokoknya kalau kita lihat nanti misalnya di YouTube ataupun di tulisan-tulisan ini sering rancu penggunaan kata-kata ini. Padahal dalam dalam diskursus ilmu negara dan ilmu tata negara sudah ada ini masing-masing. Misalnya kalau dia dikatakan kesatuan itu adalah ataupun unitaris itu kepada susunan negara. Jadi ada federal itu susunan negara, bukan sistem pemerintahan. Nah, jadi sistem pemerintahan itu lebih kepada hubungan tata kerja antara alat-alat kelengkapan negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara untuk mencapai tujuan bernegara. Jadi bagaimana alat-alat kelengkapan negara yang tertinggi itu saling berhubungan satu sama lain dalam mencapai tujuan negara, itulah yang disebut dengan sistem pemerintahan. Nah, kalau Mahfud MD mengatakan hubungan tata kerja antara eksekutif dengan legislatif. Nah, kalau Sri Sumantri misalnya dia mengatakan tidak hanya antara legislatif dengan eksekutif, tapi juga masuk yudikatif. Oleh karena itu, Andre Huth dalam political theory, dalam bukunya teori-teori politik, itu mengatakan bahwasanya fungsi dasar dari sistem pemerintahan itu ada 3. Fungsi dasar dari sistem pemerintahan itu ada 3. Yang pertama eksekusi, itu yang dijalankan oleh badan eksekutif. Ya. Yang kedua fungsi legislasi, yang membuat undang-undang, dan yang ketiga ada fungsi yudisial, penafsir undang-undang. Nah, jadi inilah lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan. Jadi kekuasaan negara itu untuk melaksanakan ketiga fungsi ini, yang oleh Montesquieu disebut sebagai trias politika, trias politika Montesquieu, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau John Locke kan eksekutif, legislatif, federatif. Nah, kalau Rousseau, teorinya Rousseau hanya 2 kan, eksekutif dan legislatif. Nah, jadi kita ikuti yang trias politikanya, karena ini juga yang dijalankan di Indonesia. Walaupun trias politika di Indonesia adalah pembagian kekuasaan, pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan seperti yang terjadi di Amerika. Misalnya, kita pembagian. Jadi fungsi dasar sistem pemerintahan itu eksekutif, legislatif, yudikatif.
untuk melaksanakan tujuan bersama tadi. Jadi ketiga ini saling berhubungan, sistem dia itu karena dia sistem maka harus saling berhubungan. Sama misalnya HP kita itu juga sistem, ya. Alat komunikasi itu sistem karena di dalamnya banyak perangkat yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Tujuannya supaya bisa berkomunikasi misalnya. Demikian juga negara ini, pemerintahan ini. Di bawah eksekutif juga masih banyak badan-badan cabangnya, ya. Di bawah legislatif barangkali legislatif daerah lah, ya. Tidak pala banyak, tapi yudisial juga ke bawah kan ada juga nanti cabang-cabangnya. Itu semua satu kesatuan sehingga membentuk sistem, ya. Karena sistem itu adalah terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait. Nah, oleh karena itu para ahli menyampaikan ada 3 teori sistem pemerintahan. Pada dasarnya ada dua ya sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Akan tetapi kemudian seiring berkembangnya waktu, ahli lain melihat ini ada yang menggunakan presidensial dan parlementer dalam waktu bersamaan, maka muncul teori yang ketiga, yaitu teori mixed atau campuran, ya, disebut juga dengan kuasi. Nah, teori sistem pemerintahan presidensial oleh Jimli As-Siddiqi memberikan 9 ciri, ya. Ini saya kutip dari pendapatnya Jimli As-Siddiqi, pakar hukum tata negara kita di Indonesia. Yang pertama katanya ciri presidensial itu terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Nah, yang kedua, teori sistem pemerintahan presidensial oleh Jimli As-Siddiqi memberikan 9 ciri, ya. Ini saya kutip dari pendapatnya Jimli As-Siddiqi, pakar hukum tata negara kita di Indonesia. Yang pertama katanya ciri presidensial itu terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Nah, yang kedua, presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan hanya ada presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, cirinya kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara, atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Yang kelima, anggota parlemen tidak menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya. Yang keenam, presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. Yang ketujuh, jika dalam sistem parlemen berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi. Yang kedelapan, eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. Yang kesembilan, kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen. Nah, itu sistem presidensial. Ciri dari sistem parlementer juga dia memberikan 9 juga, ya. Ini saya kutip dari Jimli juga. Yang pertama, hubungan antar lembaga parlemen dan pemerintah tidak murni terpisahkan. Ini kalau parlementer. Yang kedua, fungsi eksekutif dibagi kepada 2 bagian, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi kalau di parlementer itu, kalau misalnya kan Jokowi itu presiden kita, itu dia kepala negara sekaligus presiden, kepala pemerintahan. Tapi kalau parlementer, misalnya seperti di Malaysia, itu kepala negaranya itu disebut dengan yang di Pertuan Agung. Yang di Pertuan Agung, tapi kepala pemerintahan itu Perdana Menteri. Jadi ada pemisahan di situ. Yang ketiga, kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara. Jadi walaupun Perdana Menteri itu dipilih oleh parlemen,
tapi dia disahkan, diangkat oleh apa? Yang di Pertuan Agung ataupun Raja. Nah. Yang keempat, kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif. Yang kelima, menteri biasanya berasal dari anggota parlemen. Yang keenam, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada rakyat pemilih, karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung, yaitu melalui parlemen. Jadi karena pemerintah tadi, ya, kepala pemerintahan, Perdana Menteri dan menteri-menterinya dipilih oleh parlemen, maka pemerintah itu bertanggung jawab kepada parlemen. Ya. Yang ketujuh, kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Nah, jadi presiden misalnya ataupun perdana menteri, kalau di Malaysia misalnya, perdana menteri bisa meminta kepada yang di Pertuan Agung untuk membubarkan parlemen, supaya yang di Pertuan Agung selaku kepala negara membubarkan parlemen. Nah. Yang kedelapan, dianutnya prinsip supremasi parlemen. Ini dia. Jadi parlemen lebih dominan, lebih kuat di negara tersebut. Yang kesembilan, sistem kekuasaan negara terpusat pada parlemen. Itu ciri-ciri sistem pemerintahan parlemen. Yang ketiga, ada teori sistem pemerintahan kuasi. Ada orang mengatakannya kuasi parlemen, ada juga mengatakan kuasi presidensial. Itu sama saja. Atau semi parlementer atau semi presidensial, itu sama saja, ya. Jadi orang kadang nggak mungkin dibilang dua-duanya, kan, semi presidensial dan semi parlementer. Jadi kalau dibilang semi presidensial itu sudah juga sama dengan semi parlementer. Nah, ini adalah sistem pemerintahan kuasi ini atau mixed ini adalah campuran dari presidensial dan parlementer. Jadi ada unsur-unsur ciri-ciri yang ada di parlementer ini dan unsur-unsur yang ada di presidensial itu sama-sama dipakai sebahagiannya. Ya. Hal-hal yang dianggap terbaik dari presidensial dan parlementer itu dipakai. Nah, itu yang disebut sistem pemerintahan kuasi. Nah, selanjutnya inilah teori yang akan kita jadikan sebagai bahan landasan dalam melihat bagaimana sistem pemerintahan yang pernah wujud di Indonesia ini. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia. Kita ketahui setelah Indonesia merdeka, konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus, ya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu sesungguhnya di pasalnya itu lebih condong kepada sistem presidensial. Ya. Bagaimana sistem pemerintahan yang pernah wujud di Indonesia ini. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia. Kita ketahui setelah Indonesia merdeka, konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus, ya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu sesungguhnya di pasalnya itu lebih condong kepada sistem presidensial. Ya. Akan tetapi dalam prakteknya dan di pasal-pasal lain justru dia mengadopsi sebagian sistem parlementer. Nah, jadi di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 45 itu disebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kalau berdasarkan pasal ini maka Indonesia itu presidensial. Nah, akan tetapi ya, kita ketahui sejarah
pada 3 bulan ya, 3 bulan setelah disahkannya Undang-Undang 1945 ini, ternyata kita memiliki Perdana Menteri ya. Yaitu waktu itu di Syahrir selaku ketua, waktu itu MPR belum ada ya, MPR, karena di di bagian aturan peralihan Undang-Undang 45 itu kan sebelum MPR DPR terbentuk, maka fungsi kewenangannya dijalankan oleh suatu komisi nasional, komite nasional. Nah, waktu itu Komite Nasional Indonesia Pusat itu yang membantu presiden dalam menjalankan kekuasaan itu dipimpin oleh Syahrir. Jadi Syahrir ditunjuk, jadi Syahrir membentuk kabinet ya, membentuk kabinet itu dan dia langsung menjadi perdana menterinya ya. Syahrir menjadi perdana menteri. Maka ketika itu ada perdana menteri ya yang menjalankan pemerintahan, dan juga masih ada presiden ya, Soekarno. Jadi waktu itu Soekarno berperan sebagai kepala negara. Nah, Syahrir berperan sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini berlanjut terus ya sampai kemudian masuk kepada Undang-Undang RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi makanya tadi kita katakan Undang-Undang 45 periode 18 Agustus sampai 27 Desember 49 ya, 4 tahun itu kita memakai sistem kuasi presidensial. Jadi di makalah saya katakan di situ, untuk melihat bagaimana sistem pemerintahan suatu negara tidak cukup hanya melihat konstitusinya saja, tapi juga harus dilihat praktek ketatanegaraannya. Praktek ketatanegaraannya. Jadi kalau kita lihat konstitusinya Indonesia Undang-Undang 45 itu ya, nanti kalau misalnya dibaca pasal 4 itu akan disimpulkan kita presidensial, tapi pada prakteknya kan tidak. Kita di situ memakai parlementer. Maka dua alasan itu saja sudah cukup untuk mengatakan periode awal Indonesia merdeka 4 tahun pertama negara Indonesia itu memakai sistem pemerintahan kuasi presidensial. Nah, lembaga-lembaga negaranya waktu itu ada presiden dan wakil presiden, ada Dewan Pertimbangan Agung ya, itu yang memberi saran ataupun pendapat kepada presiden ya. Ada juga Mahkamah Agung selaku yang menjalankan fungsi kekuasaan yudikatif. Ada Komite Nasional Indonesia Pusat, ini semacam parlemen ya. Dan menteri-menteri ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, sementara presiden dan wapres tadi itu adalah selaku kepala negara. Nah, masuk kita kepada periode Undang-Undang RIS. Jadi Undang-Undang 45 itu pernah diganti karena waktu itu Belanda tidak mau mengakui kedaulatan negara Indonesia berdasarkan kalau memakai Undang-Undang 45. Nah, sehingga waktu itu hasil negosiasi dengan Belanda dibentuklah Undang-Undang RIS. Nah, Undang-Undang RIS ini itu menganut sistem parlementer. Menganut sistem parlementer. Kenapa dia dikatakan menganut sistem parlementer? Di pasal-pasalnya jelas-jelas memang dia menganut sistem parlementer. Misalnya di pasal 68 Undang-Undang RIS itu menyebutkan presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Nah,
di pasal 69 juga disebut presiden ialah kepala negara. Jadi presiden itu bukan kepala pemerintahan di situ, tapi kepala negara. Ya. Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah. Nah. Di pasal 76, Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan yang penting kepada presiden. Masing-masing menteri berkewajiban sama berhubung dengan urusan-urusan yang khusus masuk tugasnya. Selanjutnya di pasal 118 Undang-Undang RIS disebutkan presiden tidak dapat diganggu gugat. Di ayat 2-nya, menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri dalam hal itu. Jadi Undang-Undang RIS itu lebih menganut sistem parlementer, ya, menganut sistem parlementer. Waktu itu selama pemberlakuan Undang-Undang RIS, Presiden RIS dijabat oleh Soekarno. Jadi waktu itu Republik Indonesia Serikat, presidennya dijabat oleh Soekarno. Wakil presiden tetap ada yaitu Muhammad Hatta, dia merangkap sebagai Perdana Menteri. Ya. Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS dan Menteri Luar Negeri, sekaligus Menteri Luar Negeri. Jadi waktu itu Republik Indonesia memang waktu itu tetap ada. Ya, Republik Indonesia ketika RIS itu tetap ada, akan tetapi dia merupakan bahagian dari negara RIS. Ya. Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta. Presidennya juga ada. Presiden Republik Indonesia waktu itu Mr. Asad. Nah, tapi dia bahagian dari RIS. Nah, jadi jelas di situ Presiden Soekarno selaku kepala negara, Perdana Menterinya waktu itu adalah Muhammad Hatta. Jadi dia menganut sistem parlementer. Selanjutnya periode Undang-Undang Dasar 1950, ya. Jadi Undang-Undang RIS ini hanya berlaku sekitar 8 bulan, ya. Hanya sekitar 8 bulan. Karena sesungguhnya yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia adalah negara kesatuan, maka susunan negara serikat itu dibubarkan, ya. Sepakat waktu itu diprakarsai oleh Natsir dari Partai Masyumi, yang terkenal dengan mosi integral, ya. Mosi integral ini adalah penyatuan negara-negara bagian, negara-negara serikat yang ada di Republik Indonesia Serikat, diprakarsai oleh Natsir untuk bersama-sama membubarkan negaranya masing-masing dan kembali membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi di situ Republik Indonesia yang ada itu juga diserahkan kembali kepada Soekarno dan Hatta. Nah, sehingga tidak ada lagi negara bagian, menyatu kembali menjadi negara kesatuan. Jadi dibentuklah undang-undangnya, Undang-Undang Dasar sementara, sifatnya sementara 1950. Selanjutnya periode Undang-Undang Dasar 1950, ya. Jadi Undang-Undang RIS ini hanya berlaku sekitar 8 bulan, ya. Hanya sekitar 8 bulan. Karena sesungguhnya yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia adalah negara kesatuan, maka susunan negara serikat itu dibubarkan, ya. Sepakat waktu itu diprakarsai oleh Natsir dari Partai Masyumi, yang terkenal dengan mosi integral, ya. Mosi integral ini adalah penyatuan negara-negara bagian, negara-negara serikat yang ada di Republik Indonesia Serikat, diprakarsai oleh Natsir untuk bersama-sama membubarkan negaranya masing-masing dan kembali
membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi di situ Republik Indonesia yang ada itu juga diserahkan kembali kepada Soekarno dan Hatta. Nah, sehingga tidak ada lagi negara bagian, menyatu kembali menjadi negara kesatuan. Jadi dibentuklah undang-undangnya, Undang-Undang Dasar sementara, nah, sifatnya sementara 1950. Ini berlaku selama 9 tahun. Selama 9 tahun itu dari tahun 50, Agustus 50 sampai 5 Juli 59, ini juga menganut sistem parlementer, ya. Ini juga menganut sistem parlementer. Lembaga-lembaga negaranya waktu itu ada presiden dan wapres, menteri-menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Ini banyak ini perdana menteri di sini, ada 7 ya. Selama 9 tahun itu kabinet sering jatuh bangun. Kalau kita baca sejarah itu ada yang umurnya hanya 6 bulan umur kabinetnya, ada yang 8 bulan, ada yang 12 bulan, tidak ada yang bertahan lama ya. Kabinet pemerintahan yang selama Undang-Undang Dasar 1950 ini. Ini yang terkenal juga dengan istilah masa penerapan demokrasi liberal di Indonesia, ya, Undang-Undang Dasar 1950 ini. Jadi dia memakai sistem parlementer. Selanjutnya kita ingat di sejarah bahwasanya salah satu kesuksesan dari kabinet di periode 57 Undang-Undang DS 50 ini kan pelaksanaan pemilihan umum 5 tahun 55. Nah, yang menghasilkan konstituante, karena ini kan tadi sifat Undang-Undang Dasarnya sementara, Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, pemilu itu untuk salah satunya adalah memilih Dewan Konstituante, yang tugas konstituante itu adalah untuk menyusun undang-undang dasar yang baru bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, semenjak terpilih sampai hampir habis masa jabatannya 5 tahun, konstituante ternyata gagal dalam menyusun undang-undang dasar. Terjadi perdebatan yang alot di parlemen, ya, di konstituante, antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Kelompok Islam menghendaki dimasukkannya syariat Islam ya ke dalam negara Indonesia. Tapi kelompok nasionalis tidak menghendaki itu. Akhirnya ini tidak ketemu. Sehingga waktu itu karena Indonesia juga banyak urusan-urusan yang lain, ada gerakan-gerakan pemberontakan, separatis dari dalam, sehingga situasi politik memang tidak stabil. Akhirnya Soekarno selaku kepala negara mengeluarkan dekret, ya, dekret presiden, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ini berlaku kembali. Undang Dasar 1945. Jadi periodenya saya buat di sini 5 Juli 59 sampai selesainya amandemen Undang-Undang 45 ya. Amandemen yang keempat itu. Nah, kita di situ memakai sistem kuasi presidensial. Kenapa saya katakan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang asli itu kuasi presidensial? Karena walaupun presiden itu menyatu dalam dirinya kekuasaan kepala negara dan kekuasaan pemerintahan negara, dia adalah kepala negara, dia kepala pemerintahan. Akan tetapi Undang-Undang Dasar 45 itu mengatur bahwasanya yang memilih presiden adalah parlemen, yaitu MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kan notabene-nya parlemen juga. Nah, sehingga presiden itu wajib tunduk dan patuh kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
kepada parlemen. Itu kan unsur dari ciri dari sistem pemerintahan parlementer. Sehingga kita lihat masa pemberlakuan Undang-Undang 45 yang asli ini, ya, semenjak dekret itu, ya, sampai 10 Agustus 2022 itu, ada 2 presiden RI yang dilengsarkan oleh MPR, ya, yaitu Soekarno, ada nyamuk ini, yaitu Soekarno kan dilengsarkan MPR, itu tanpa proses peradilan, itu hanya proses politik. Setelah pidato pertanggungjawabannya yang berjudul Nawaksara itu ditolak oleh MPR. Nah, kemudian dia dilengsarkan, dijatuhkan oleh MPR. Itu kan ciri dari parlementer. Nah, satu lagi Gus Dur. Gus Dur juga kan itu proses politik yang menjatuhkan dia. Nah, tanpa juga peradilan. Nah, tanpa melalui mekanisme peradilan. Nah, itu sistem parlementer yang seperti itu. Nah, maka kalau kita mengacu kepada ketika sistem parlementer sebelumnya juga masa pemberlakuan Undang-Undang DS 50 itu, berapa banyak pemerintah yang jatuh, kan yang dijatuhkan. Ada 7 tadi berganti. Selama 9 tahun ada 7. Nah, selama 59 sampai 2022 ada 2 presiden yang dijatuhkan oleh parlemen. Kalau Soeharto itu kan tidak dijatuhkan oleh parlemen, tidak dijatuhkan oleh MPR. Soeharto itu dijatuhkan oleh rakyat, kemudian dia mengundurkan diri. Akhirnya MPR bersidang menerima pengunduran dirinya, kan seperti itu. Pasca amandemen UUD 45 dari 10 Agustus 2022 sampai sekarang, nah, kita memakai sistem presidensial. Jadi UUD 45 yang asli itu memang lebih condong dia ke presidensial, tapi bukan presidensial murni. Nah, amandemen itulah yang mengoreksi sistem pemerintahan selama ini. Nah, melalui amandemen itu sistem pemerintahan yang selama ini berlaku dikoreksi, dikoreksi kembali sehingga sistem pemerintahan presidensialnya itu lebih dimurnikan. Karena memang pada dasarnya dia presidensial, tapi tidak murni presidensial. Makanya dia dikatakan sebagai kuasi presidensial, setengah presidensial. Nah, jadi pasca amandemen, sistem pemerintahan kita itu sistem presidensialnya itu lebih dimurnikan. Sehingga sekarang itu dia dinamai sistem presidensial. Walaupun di sana sini sebetulnya sistem presidensial pasca amandemen ini juga masih ada anomali-anomalinya, ya. Masih ada. Nah, misal apa anomalinya misalnya? Kita ketahui misalnya MPR tidak bisa lagi menjatuhkan presiden. Ya, MPR juga bukan lagi lembaga tinggi negara. Jadi tidak ada lagi parlemen yang bisa menjatuhkan presiden. Sehingga dia memang presidensial. Presidensial itu kuat. Presiden itu kuat, dia kepala pemerintahan, dia kepala negara. Parlemen tidak bisa menjatuhkannya, presiden juga tidak bisa membubarkan parlemen. Ini kan yang pernah dicoba oleh Gus Dur, ya, yang mau membubarkan parlemen ketika dia dijatuhkan oleh parlemen. Dekretnya itu yang tidak diterima. Kenapa dekret Gus Dur itu tidak diterima? Karena memang kekuatan politik waktu itu juga tidak mendukungnya, ya. Nah, kalau misalnya militer mendukungnya bisa saja itu berlaku dekret dia itu. Nah, tapi tidak waktu itu, ya. Kita kembali ke topik. Apa anomali-anomali dari sistem presidensial Indonesia ini? Misalnya dalam penentuan kabinet. Nah, dalam sistem presidensial, pemilihan menteri-menteri itu murni kewenangan presiden. Memang murni kewenangan. Tapi kita lihat keputusan presiden dalam pemilihan menteri itu masih seringkali dipengaruhi oleh kabinet, kekuatan-kekuatan politik yang ada di kabinet, ya, di kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen. Nah, jadi partai-partai besar yang ada di parlemen itu punya jatah kursi menteri. Nah, ini kan lebih condong kepada ciri parlementer yang seperti ini. Nah,
Tapi sebetulnya hal seperti ini bisa kita pahami karena sistem presidensial kita ini tidak didukung oleh sistem kepartaian, sistem politik kita ya, sistem politik kepartaian kita, di mana kita kan menganut sistem multipartai. Nah, kalau sistem presidensial yang menganut misalnya tidak multipartai seperti di Amerika kan, yang walaupun ada banyak partai tapi yang dominan kan cuma 2. Nah, sehingga memang presidensialnya bisa berjalan dengan bagus ya. Selanjutnya, anomali selanjutnya misalnya dalam penentuan duta besar, apalagi banyak keputusan-keputusan presiden itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang seharusnya dalam sistem presidensial itu tidak boleh dicampuri oleh kabinet. Tapi dalam prakteknya di Indonesia, misalnya penentuan Kapolri misalnya, atau penentuan duta besar, itu harus diajukan oleh presiden ke DPR. DPR melakukan wawancara ya, fit and proper test. Sebetulnya dalam sistem presidensial itu kan tidak boleh seperti itu. Tapi itu yang kita anut. Tapi sebetulnya praktek-praktek seperti itu tidak terlalu mengurangi makna dari presidensial itu. Itu bisa kita pahami sebagai mungkin karena selama Soeharto berkuasa 32 tahun waktu itu, ya DPR kita ini bisa dibilang betul-betul di bawah presiden. Nah, sehingga ketika reformasi ada masa mengubah undang-undang dasar, ya mungkin semacam balas dendam lah ya. Legislatif waktu itu ya dikit-dikit semua pemerintah ini harus kita kontrol. Semua kebijakannya harus sepengetahuan kita. Sehingga kita lihat misalnya ya penunjukan Kapolri, pengangkatan Panglima TNI harus atas persetujuan DPR. Anomali yang lain misalnya pembuatan hukum ya, undang-undang ya. Kalau dalam sistem presidensial itu ya undang-undang itu ya tugas legislatif, tidak ikut presiden. Tapi di Indonesia kan tidak, pemerintah ikut bersama-sama dengan DPR. Nah, kenapa ini terjadi di dalam sistem presidensial Indonesia seperti ini? Karena sistem undang-undang dasar kita itu tidak menganut sistem itu tadi yang saya katakan di awal, trias politikanya tidak menganut pemisahan kekuasaan. Ya. Kalau di pemisahan kekuasaan ya pembuatan undang-undang ya DPR, tidak ikut presiden. Kalau kita kan tidak. Kita lihat undang-undang itu pasti di atas itu dengan Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan kan itu. Jadi dua-duanya ini presiden, pemerintah, eksekutif dan legislatif sama-sama membuat undang-undang bersama-sama. Tapi kalau dalam negara yang menganut pemisahan kekuasaan, ya pembuatan undang-undang ya legislatif, pelaksana undang-undang eksekutif, penafsir undang-undang ataupun kalau ada pihak-pihak yang diduga melanggar undang-undang ya yudikatif. Tapi Indonesia tidak. Indonesia karena pembagian kekuasaan akhirnya bagi-bagi kekuasaan ya eksekutif punya sedikit bagian dalam kekuasaan legislatif, ya kan? Legislatif juga punya sedikit bagian dalam kekuasaan eksekutif. Namanya bagi-bagi. Ya dapat dikit lah. Itu barangkali ya yang dapat saya sampaikan. Akhirnya kesimpulannya bahwasanya sejak Indonesia merdeka sampai sekarang ini kita sudah mencoba menerapkan sistem kuasi presidensial atau kuasi parlementer. Nah, sistem parlementer juga sudah pernah kita terapkan, dan terakhir sekarang ini kita menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi oleh Bu dosen, diluruskan juga oleh kawan-kawan sekalian. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.